F&B akan mati apabila tidak ada inovasi di sana, begitu ya. Sure. Kalau kita lihat begitu ya, secara inovasi, Pak Ferry, inovasi apa yang tentunya bisa diandalkan di kondisi seperti saat ini? Apakah memang penerapan teknologi mungkin artificial intelligence dan lain-lain ini juga bisa dijadikan inovasi tersendiri di tahun 2025 ini? Ya, tentunya inovasi apapun yang kita lakukan, kita harus mengajar yang namanya efektif dan efisien. Semakin ya kita bicara semakin mahalnya labor cost juga, semakin kita bicara kita bicara cost of production juga, COGS kita semakin naik juga karena bahan baku naik. Bagaimana kita bisa membuat sebuah proses ini semakin efektif dan efisien sehingga apa? Apapun cost yang keluar daripada proses yang kita lakukan itu semakin bisa ditekan ini. Semakin profitnya ada. Karena kalau misalkan prosesnya ini semakin panjang dan semakin rumit, ya profit kita pasti juga akan hilang. Dan ini akan mengarah ke sana ketika kita memang benar-benar tidak melakukan semuanya nih, inovasi di dalamnya. Baik digitalisasi, ya proses produksinya, ya proses pemasarannya, ya bahkan kita bicara masalah stocking di gudang juga, seperti itu. Semuanya sudah serba teknologi semua. Yang dulunya hanya front end, sekarang sudah front end sampai back end. Yang dulunya hanya semuanya WIP, kita semua bisa bicara ya udah nggak ada WIP lagi nih. Bagaimana caranya supaya lebih efektif dan efisien? Karena itu kuncinya ketika kita mau bicara seperti segmen yang kita sekarang, profit, ya kan? Gimana kita bisa profit tapi kita nggak bisa tekan cost-nya ini, seperti itu. Oke, bicara juga terkait peta persaingan di sektor F&B, Anda melihatnya apakah masih dalam koridor peta persaingan yang cukup sehat atau justru ada yang perlu dibenahi dari hal yang terjadi di lapangan? Wah, ini cukup menarik nih ya, cukup menarik juga dan cukup tricky ya. Karena apa? Semenjak setelah pandemi memang banyak kemudahan ya. Industri ini bisa dikatakan entry barrier-nya sangat mudah untuk kita masuk ya. Apalagi ketika teknologi masuk, semua orang bisa jual apapun juga. Semua kita upload di online, semuanya bisa jualan. Kita bicara orang masak, sekarang kita buka di salah satu channel juga kita cek cara masak ini, semua orang juga bisa melakukan itu. Selama ada resep, semua orang bisa. Intinya semua bisa jualan. Ketika semua bisa jualan dan katakan pemainnya semakin banyak dan bahkan justru yang dulunya bukan pemain F&B sekarang masuk ke F&B, persaingannya semakin bisa dikatakan ya kompleks ya, saturated lah. Semuanya jualan apapun makanan itu. Kita bicara trennya ramen, semua jual ramen. Trennya kopi tiam, semua jual kopi tiam. Nah yang perlu dibenahin apa? Pastikan ketika memang kalau Pak Bram tahu teori ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, jangan sampai kita mengamati, mentiru, tapi tidak ada modifikasinya. Jadi akhirnya apa? Yang membuat industri ini mati ketika produknya sama, kita hanya price war aja. Tanpa ada value added yang kita berikan di brand kita maupun di produk kita. Kita bicara mana yang lebih murah. Ketika kita bicara mana yang lebih murah, pastinya kita akan masuk ke dalam price war. Ketika kita terus akan potong harganya, jangan lupa ini cost juga akan semakin naik. Akhirnya semakin nggak ada profit. Akhirnya akan mati oleh waktu juga. Nah jangan lupa ini teman-teman semua yang akhirnya masuk di F&B, kuncinya adalah di produk dan service. Tentukan produk kalian, value-nya seperti apa, dan ditambah dengan service yang baik ya, dibantu oleh marketing pada akhirnya. Oke, Gitu. Oke, baik. Tapi apakah memang juga sudah ada strategi begitu Pak Ferry ya, di saat makanan atau minuman viral ini banyak sejenisnya begitu, ataupun bermunculan perusahaan-perusahaan baru atau bisnis usaha baru, tapi memang pada saat itu mereka hanya mencari momentumnya saja. Di saat mereka sudah profit, mereka gulung tikar dan juga membuka bisnis baru. Nah, Anda melihat fenomena ini seperti apa atau strategi seperti apa? Balik lagi ya, semua kembali ke masing-masing dari founder ya. Saya sebagai founder and CEO juga berpikir bahwa bisnis model apa yang akan kalian ambil ya, game yang seperti apa yang akan kalian mainkan juga. Apakah salah ketika kita memainkan suatu F&B yang hanya momentum sesaat dan tren sesaat, and then kita cut off, kita ganti bisnis model lagi, kita ganti brand lagi, itu bukan suatu hal yang salah juga sebenarnya. Karena kita bicara in a short term. Kita ambil profitnya di sini short term, selesai kita ganti lagi di sini, kita ganti lagi di sini. Tapi apakah itu salah? Enggak juga. Tergantung kembali lagi apa yang akan kita ambil ya, bisnis model seperti apa yang akan kita ambil dan game seperti apa yang akan kita mainkan.
kalau saya pribadi, saya lebih suka yang memang semuanya ini kita bicara suatu hal yang bisa dikatakan long term, ya. Dan juga kalau misalkan bicara konsep, ini suatu konsep food product yang bisa dikatakan bisa dimakan sehari-hari nih, alias comfort food. Karena apa? Itu nggak akan ada matinya juga. Basically orang Indonesia makannya apa sih? Nasi ayam sambal doang, ya kan? Ya ini kalau kita bicara mau nasi ayam sambal yang mau diinovasikan seperti apa. Tapi kalau misalkan kita ikutin tren sesaat, apakah salah? Enggak juga. Tergantung endurance masing-masing kan ya. Kalau saya lebih suka long term, saya lebih suka bermain yang memang jangka panjang. Tapi kalau misalkan mau cut off di short term less than one year maybe or 6 months, ya kembali lagi ke masing-masing ini ya founder ya. Oke. Ya. Oke, baik. Kita kembali mengamati pajak begitu ya, terkait hal ini di mana pembatalan 12% kembali ke 11%. Dikaitkan pula dengan operational cost. Seberapa besar kontribusinya dari pajak ini dalam suatu bisnis model di sektor F&B, Pak Ferry? Ya, kemarin kita sudah sempat hitung ya, ketika memang ada pertambahan 1% rata di semua produk ya, bisa dikatakan hampir 5-7%. Kita bicara di PNL ini 5-7% kontribusinya, kenaikan ketika kita bicara adanya satu additional 1% untuk PPN-nya. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya 5-7%. Ketika memang ini rata di semua produk ya. Kalau misalkan enggak pun juga di beberapa, sempat kemarin ada informasi bahwa di beberapa produk yang premium nih, ya kan. Nah, yang premium pun sebenarnya kalau saya bicara 5-6% di market segmen yang bisa dikatakan high end, ya kita masih bisa atur untuk price strateginya juga. Tapi memang yang akan terkena dampak lebih banyak ya UMKM, seperti itu.